Stop makan nasi putih. 7 bahaya tersembunyi bagi lansia di atas 50 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat. Kita semua tentu sangat akrab dengan pepatah belum makan kalau belum makan nasi. Tapi tahukah Anda, bagi kita yang berusia di atas 50 tahun, kebiasaan ini justru bisa menyimpan 7 bahaya tersembunyi. Hari ini kita akan bongkar tuntas bahayanya dan solusinya secara lugas dan mendalam. Sebelum itu, tulis usia dan daerah Anda di kolom komentar agar kita bisa saling kenal lebih dekat. Sambil Anda menulis, kami akan sangat berterima kasih jika Anda juga berkenan menekan tombol subscribe dan like sebagai tanda kita siap belajar bersama. Sudah. Baik, terima kasih banyak. Mari kita langsung ke intinya. Masalah utama nasi putih bukanlah pada padinya, tetapi pada proses pengolahan modern. Proses penggilingan dan penyosohan telah membuang semua bagian terbaiknya, yaitu bekatul dan mata beras yang kaya akan serat, vitamin, dan mineral. Yang tersisa hanyalah pati kosong dengan indeks glikemik yang tinggi. Dari sinilah semua bahaya bagi tubuh lansia bermula. Bahaya pertama dan paling utama adalah nasi putih memicu lonjakan gula darah yang drastis. Karena indeks glikemiknya yang tinggi, ia diubah menjadi gula di dalam darah dengan sangat cepat, memaksa pankreas kita bekerja ekstra keras untuk melepaskan hormon insulin. Jika serangan gula ini terjadi terus-menerus, sel-sel tubuh kita bisa menjadi tuli atau resisten terhadap insulin yang merupakan gerbang utama menuju penyakit diabetes mellitus tip 2. Lonjakan insulin yang sama juga menjadi pemicu bahaya kedua, yaitu penumpukan lemak perut. Ketika gula darah melimpah dan tidak terpakai sebagai energi, insulin akan memberikan perintah pada tubuh untuk mengubah kelebihan gula tersebut menjadi lemak. Dan tempat penyimpanan favoritnya adalah di area lingkar pinggang. Lemak perut ini bukan sekadar masalah penampilan, melainkan pabrik peradangan yang aktif dan berbahaya bagi kesehatan. Selain menumpuk di perut, banjir insulin ini juga memberikan perintah lain pada organ hati kita yang memicu bahaya ketiga, meningkatnya kadar lemak darah. Hati akan dirangsang untuk memproduksi lebih banyak lagi sejenis lemak darah yang disebut trigliserida. Kadar trigliserida yang tinggi merupakan faktor risiko utama terbentuknya plak atau penyumbatan di pembuluh darah, yang dapat berujung pada penyakit jantung dan stroke. Bahaya keempat adalah fakta bahwa nasi putih merupakan makanan dengan gizi kosong. Proses penggilingan modern telah melucuti hampir seluruh kandungan serat dan mineralnya. Nutrisi yang paling signifikan hilang adalah kelompok vitamin B kompleks, terutama vitamin B1 tiamin, yang sangat krusial untuk fungsi saraf dan metabolisme energi. Akibatnya, kita bisa merasa sering lemas dan rentan mengalami kesemutan. Ketiadaan serat juga menciptakan bahaya kelima, yaitu lingkaran setan rasa lapar. Karena strukturnya yang sederhana, nasi putih dicerna oleh tubuh dengan sangat cepat. Ini menyebabkan lonjakan gula darah yang cepat, yang kemudian diikuti oleh penurunan yang cepat pula. Saat gula darah anjlok, otak kita akan panik dan kembali mengirimkan sinyal lapar yang kuat, yang akhirnya memicu kebiasaan ngemil dan makan berlebihan. Siklus makan berlebih ini, jika dikombinasikan dengan kandungan nasi yang miskin protein, akan memicu bahaya keenam yang sangat relevan bagi lansia, memperparah sarkopenia atau kehilangan massa otot. Sifat nasi putih yang sangat mengenyangkan membuat kita seringkali sudah merasa penuh hanya dengan nasi dan sedikit kuah. Akibatnya, porsi lauk pauk sumber protein menjadi sangat sedikit, mempercepat penyusutan otot, dan membuat kita lemah serta rentan terjatuh.
Dan bahaya terakhir yang perlu kita ketahui sebagai wawasan adalah potensi paparan arsenik. Tanaman padi memiliki kecenderungan alami untuk menyerap zat arsenik dari tanah. Meskipun dalam jumlah kecil, konsumsi nasi putih sebagai satu-satunya sumber karbohidrat 3 kali sehari seumur hidup berpotensi menyebabkan penumpukan arsenik dalam jangka panjang. Ini menjadi salah satu alasan pentingnya melakukan variasi makanan. Setelah mengetahui ketujuh bahaya tersebut, jangan langsung panik dan memusuhi nasi. Kabar baiknya, solusinya sangat praktis dan ada di tangan kita sendiri. Kuncinya bukan pada berhenti total, tetapi pada menjadi lebih cerdas dalam menyikapinya. Mari kita bahas solusi-solusinya. Solusi pertama adalah akali nasi putih yang ada. Terapkan aturan 1/4 piring. Penuhi piring Anda dengan sayur dan lauk kaya protein. Sisakan hanya 1/4 untuk nasi. Selain itu, gunakan trik ilmiah. Dinginkan nasi setelah matang. Proses ini akan meningkatkan pati resisten, yaitu jenis karbohidrat yang lebih ramah bagi gula darah dan baik untuk kesehatan usus kita. Solusi kedua adalah dengan mulai beralih ke jenis nasi yang lebih unggul. Nasi merah adalah pilihan terbaik karena serat dan gizinya masih utuh, membuat kenyang lebih lama dan aman bagi gula darah. Anda tidak perlu beralih total secara mendadak, yaitu mencampurkan sedikit beras meras ke dalam beras putih saat memasak, lalu tingkatkan porsinya secara bertahap. Selain nasi merah, jangan lupakan kekayaan pangan lokal kita. Nasi jagung atau nasi tiwul yang terbuat dari singkong adalah alternatif luar biasa yang memiliki indeks glikemik jauh lebih rendah. Mengonsumsi pangan lokal ini tidak hanya menyehatkan tubuh, tetapi juga turut mendukung para petani dan melestarikan budaya pangan kita. Untuk variasi, jadikan umbi-umbian sebagai sumber karbohidrat utama Anda beberapa kali dalam seminggu. Ubi jalar, singkong, talas, atau kentang yang diolah dengan cara direbus atau dikukus adalah sumber karbohidrat kompleks. Mereka melepaskan energinya secara sangat perlahan, sehingga sangat ideal untuk menjaga energi dan gula darah para lansia tetap stabil. Ini adalah aturan paling penting yang harus selalu diingat. Jangan pernah makan nasi sendirian, bahkan nasi merah sekalipun. Selalu dampingi dengan rem alami. Rem terbaik untuk nasi adalah serat dari sayuran dalam jumlah banyak dan protein dari lauk pauk yang cukup. Keduanya akan memperlambat laju penyerapan gula dari nasi ke dalam darah, sehingga efek buruknya bisa sangat diminimalisir. Dari semua solusi ini, nasihat utamanya adalah jangan memusuhi nasi putih. Ia adalah bagian dari budaya kita. Sikap yang lebih bijak adalah dengan mencerdikinya. Kita tahu kelemahannya, maka kita siasati dengan mengontrol porsinya, mendinginkannya, memilih teman makan yang tepat, dan memvariasikannya dengan sumber karbohidrat lain yang lebih sehat. Jadi, putusan akhir kita bukanlah stop makan nasi putih secara harfiah, melainkan stop menjadikan nasi putih sebagai raja di piring kita. Sudah saatnya kita melengsarkannya dari tahta. Jadikan ia hanya sebagai salah satu pemeran pendukung dengan porsi terkecil, bukan lagi sebagai pemeran utama yang mendominasi piring kita. Singkatnya, kita telah membongkar 7 bahaya tersembunyi nasi putih bagi lansia, mulai dari memicu diabetes, menumpuk lemak perut, hingga menyebabkan kekurangan gizi. Namun yang terpenting, kita juga telah menemukan solusi praktisnya. Kontrol porsi, dinginkan nasi, variasikan dengan nasi merah atau umbi-umbian, dan selalu lengkapi dengan banyak sayur serta lauk protein.
Terima kasih telah menyimak informasi penting ini hingga tuntas. Semoga setelah ini, kita bisa lebih bijaksana dalam menata piring kita demi kesehatan jangka panjang. Jika video ini membuka wawasan Anda, mohon dukungannya melalui tombol subscribe dan like. Dan kami sangat ingin mendengar dari Anda di kolom komentar, apa pengganti atau campuran nasi putih favorit sobat sehat di rumah? Mari berbagi inspirasi. Tetaplah sehat dengan pilihan yang cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.